Pemirsa, seorang pria membuat resah warga setelah memamerkan pistol ke satpam perumahan di Depok, Jawa Barat. Usai diperiksa, senjata api yang dipamerkan ternyata hanya pistol mainan. Seorang pria membuat resah warga setelah memamerkan senjata api kepada satpam perumahan di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pria tersebut mendatangi pos keamanan perumahan dan menanyakan alamat sebuah rumah. Sesuai prosedur, petugas keamanan meminta pria itu menunjukkan identitas diri sebelum masuk ke kawasan perumahan. Bukannya memperlihatkan identitas, pria itu justru menunjukkan benda menyerupai senjata api yang terselip di pinggangnya. Ketuanya apa? Dia bilang mau mijit. Saya bilang yang mijit siapa nih? Pak, ya plus nggak? Dia bilang gitu kan. Plus. Mohon maaf Pak, saya minta identitasnya dulu. Ya, dia geser kemari ke pos. Nah, dia bilang plusnya tuh dia bilang enggak. Oh, ya takutnya nggak benar kata dia. Akhirnya dia buka jaket, nunjukin pistol. Aparat kepolisian bergerak cepat dan mengamankan pelaku. Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan menjelaskan bahwa benda yang ditujukan pelaku bukanlah senjata api sungguhan. Benda menyerupai senjata api tersebut dibeli pelaku melalui toko online. Pelaku tidak ada maksud mengancam security tersebut, hanya menunjukkan senjata. Tapi setelah kita amankan pelaku, kita lakukan pemeriksaan bahwa barang tersebut bukan senjata api, melainkan adalah korek api. Dan ini pun keadaannya sudah rusak, lengkap dengan sarung senjatanya ini. Karena tidak terpenuhi unsur pidana, pelaku hanya diberikan pembinaan serta diminta membuat surat pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf kepada petugas keamanan dan masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli bersama dengan Binus School Bekasi mengembangkan program sekolah hijau di SD Negeri Cibilik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan sekolah ramah lingkungan serta mendukung proses belajar mengajar yang berkelanjutan. SD Negeri Cibilik, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu fokus perhatian MNC Group melalui MNC Peduli untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan melalui program Sekolah Hijau. Dalam kesempatan ini, MNC Peduli bersama Binus School Bekasi melakukan kegiatan edukatif pada penguatan fasilitas sekolah dan peningkatan kesadaran menjaga lingkungan. Program ini mencakup penghijauan berupa penataan kembali tanaman hijau di area kebun sekolah, pembuatan mural edukatif, pembersihan toilet, hingga pemberian perangkat komputer. Saya ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli dan Binus School yang sudah memberikan bantuan kepada sekolah kami, yaitu berupa ada komputer, kemudian ada tulis yang diperuntukkan oleh sekolah, dan juga di sini ada mural, dan kedepannya mudah-mudahan bisa memberikan minat kepada siswa dalam hal meningkatkan pembelajaran literasi dan literasi siswa. Jadi tim dari Building Management Binus School Bekasi bersama dengan National Curriculum dan General Operations, kita berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bikin SDN Cibilik mungkin sedikit lebih baik. Program Sekolah Hijau ini menjadi wujud komitmen MNC Peduli dalam membentuk generasi muda yang cerdas dan peduli terhadap lingkungan, serta dapat meningkatkan semangat belajar sekaligus memperkuat nilai-nilai kepedulian lingkungan yang berkelanjutan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, masa libur Natal dan Tahun Baru stasiun Pasar Senen padat oleh penumpang yang tiba. 15.683 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, menandakan puncak kepadatan di stasiun Pasar Senen. KAI Daob 1 Jakarta memperkirakan tanggal 28 Desember merupakan puncak kepadatan di stasiun Pasar Senen, baik dari penumpang berangkat maupun tiba. Secara keseluruhan, KAI Daob 1 Jakarta mencatat total ada 295.950 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah Daob 1 Jakarta selama periode 28 Desember hingga 4 Januari mendatang.
KAI terus memastikan layanan kedatangan penumpang berjalan dengan aman dan juga lancar, khususnya di stasiun-stasiun utama yang menjadi simpul arus balik. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta sempat mengalami penurunan jumlah penumpang dan kembali melonjak di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada peningkatan jumlah penumpang sebanyak 172.000 atau naik 22% dari hari biasanya. Bahkan pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga memprediksi bahwa lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, usai perayaan Natal, Pelabuhan Merak Cilegon, Banten dipenuhi ribuan kendaraan roda 4. Hingga Minggu malam, Pelabuhan Merak, Banten dipenuhi ribuan kendaraan roda 4 yang menyeberang ke Pulau Sumatera. Mereka membawa serta anggota keluarga guna berlibur menghabiskan waktu di kampung halaman. Data dari Posko Merak, Banten tercatat sebanyak 3.998 unit kendaraan roda 4 yang sudah diberangkatkan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Sementara kendaraan truk sebanyak 149 unit dan jumlah berkurang dari hari kemarin. Pemirsa, Pantai Pangandaran, Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Sejak Jumat pekan lalu, 46.000 wisatawan tiba di Pantai Pangandaran. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan pun meningkat signifikan selama libur panjang. Puluhan ribu wisatawan memadati kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Antrean kendaraan terjadi mulai dari gerbang masuk kawasan Pantai Pangandaran. Mobil pribadi dan bus pariwisata datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Bandung, Garut, hingga Jawa Timur. Wisatawan pun menikmati berbagai aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang, naik perahu menuju pasir putih, hingga menunggang kuda di tepi pantai. Sama keluarga. Apa aja nih, aktivitas apa aja yang dilakukan di pantai? Kita tadi pagi ke pantai timur lihat matahari, tapi sayangnya hari ini lagi mendung, cuman nggak jadi masalah. Kita langsung ke pantai barat, main pasir, main kuda, main perahu. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran menyebut jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan selama libur panjang. Angkanya sekitar 46.000 orang yang datang ke Pangandaran sampai Sabtu. Hari ini dilaporkannya besok. Itu tersebar di 6 destinasi berarti? Ya, semua 6 destinasi. Untuk menjaga keamanan, petugas gabungan dari Satpol Airut, Balai Wisata, dan Satpol PP terus disiagakan di sepanjang pantai. Petugas mengimbau wisatawan agar tetap waspada dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik libur Natal lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat terpantau padat. Bahkan peningkatan volume kendaraan terpantau sejak Minggu siang dari arah timur menuju Jakarta. Meski diguyur hujan deras dan juga arus balik libur Natal, jalur arteri Karawang terpantau ramai dan padat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang diduga merupakan pemudik yang kembali ke wilayah Jabodetabek. Kepadatan lalu lintas terjadi di sejumlah titik mulai dari kawasan Cikampek, Kosambi hingga Karawang Timur. Panjang antrian kendaraan mencapai beberapa kilometer dan membuat arus lalu lintas berjalan tidak normal. Kendaraan hanya bisa merayap dengan kecepatan rendah karena selain volume kendaraan yang tinggi, kondisi jalan juga tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Karawang sejak Minggu sore. Kepadatan arus balik juga mulai terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama selepas gerbang tol Cikampek. Kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur terus memasuki ruas tol menuju ibu kota. Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan terjadi di sejumlah titik yaitu kilometer 69, 62, dan kilometer 55. Kendaraan hanya bisa melaju perlahan karena hujan deras yang mengurangi jarak pandang dan meningkatkan resiko keselamatan.
Sementara itu, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Gadok pada Minggu. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Kepadatan pun terjadi di jalur yang menuju ke arah Jakarta. Untuk mengurai kepadatan, rekayasa lalu lintas pun diterapkan dengan memprioritaskan kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Kemacetan terjadi mulai dari Simpang Gadok kilometer 48 hingga kilometer 46 atau sekitar 3 kilometer.